Penulis Yohanes hanya mengutip kesaksian orang bahwa Yesus pernah berkata, loh, apa katanya? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti Yesus ini menerima firman. Pertanyaannya, mana firman itu? Oh, Lukas, Markus, Matius. Oh, bukan. Itu catatan-catatan pewarta yang mereka kumpulkan dari hasil penyelidikan terkait objek pembicaraan di dalam buku mereka. Yesus, murid Yesus, orang-orang Yahudi, orang-orang Romawi. Itu yang menjadi cakupan Bible, menceritakan tentang itu. Tetapi firman Tuhan yang Yesus terima dari Tuhan, Kristen kehilangan. Karena memang Kristen ini bukan bagian daripada ajaran Yesus. Maksud saya, bukan bagian dari murid Yesus. Kristen ini adalah penumpang yang muncul kemudian setelah Yesus itu terangkat ke langit. Dengan menggunakan buku-buku yang dituliskan oleh para pewarta. Segala firman yang Yesus terima dan Yesus sampaikan kepada muridnya, itu endingnya membuat murid-murid percaya kalau Yesus ini betul-betul rasul. Begitu juga tentang apa yang Yesus sampaikan kepada mereka, ya dirinya memang rasul. Itu ending dari pengajaran Yesus dan itulah iman murid Yesus. Yesus hanyalah rasul, tidak lebih. Adapun Yesus berubah kemudian menjadi ilah, menjadi Tuhan, menjadi sembahan. Itu ajaran yang muncul belakangan. Bukan ajaran Yesus itu. Saya kira begitu, Saudara Andreas. Oke, saya setuju. Saya setuju pemaparan Bang Suma yang terhormat. Terima kasih Bang Andreas. Oleh karena itu, kenapa Bible yang ada di Indonesia ini sering dikoreksi, sering direvisi? Karena memang dasarnya bukan firman Tuhan. Jadi di samping tujuannya untuk mudah dimengerti, memang polanya berdiri sendiri. Jadi terjemahan baru, terjemahan lama, terjemahan yang lain, itu polanya berdiri sendiri. Berdiri sendiri, membentuk kemudian konsep sendiri, ya, tidak berdasar kepada original teks. Jadi mereka meninggalkan original teks menuju kepada pemahaman sendiri dan visi misi daripada tujuan penerjemahan. Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena memang bukan firman Tuhan. Itu hanya catatan-catatan orang yang Yesus sendiri tidak kenal. Lalu kemudian dianggap sebagai buku ini dianggap sebagai kitab suci. Padahal yang dimaksud dengan kitab suci itu adalah firman Tuhan yang tidak tersentuh oleh ucapan manusia, baik penulisnya maupun orang-orang yang kemudian mentafsirkan isi yang ada di dalamnya. Jadi kenapa kitabnya orang Kristen bisa dikoreksi, bisa direvisi? Karena memang bukan firman Tuhan. Itu demikian. Silakan Andreas, bertanya apa yang kau tanyakan, apa yang ingin kamu ketahui, silakan. Kalau menurut Bang Suma kan bahwa kalau ada campur tangan manusia dan itu bukan namanya kitab suci kan? Iya, maksudnya campur tangan manusia ini bukan wahyu dari Tuhan. Murni pernyataan manusia. Misalnya Theophilus yang mulia, banyak orang yang menusun berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka itu bukan firman Tuhan. Itu tanggapan Lukas sendiri, lalu dituliskan di dalam suratnya. Maksud saya begini, saya mau balik ke juga kan di Al-Quran. Jadi Al-Quran ini ditulis apa bagaimana? Al-Quran ini dihafal. Jadi tradisi awal ketika Nabi Muhammad menerima firman, tradisi awal itu hafalan.
Jadi Nabi Muhammad menerima wahyu, sahabat-sahabatnya menerima wahyu tersebut, dan mereka menghafalkan. Seperti itu, Bung. Oke, nah terus sampai sekarang yang ada bukunya itu, ini kan kalau harus tidak ada kan, berarti cuma kita hanya menghafal saja tanpa ada buku begitu. Kan namanya dihafal saja kan tanpa buku. Keahlian orang Arab itu menghafal. Itu orang Arab punya keahlian. Mereka kuat dalam hal menghafal. Enggak, yang sekarang sekarang ini. Maksudnya kan ada sekarang bila Al-Quran, ada kan Iya. bukunya sekarang, ya kan? Tulisan yang ada hari ini itu mengutip dari catatan-catatan awal, yaitu tulisan-tulisan para sahabat. Jadi sahabat Rasulullah itu juga menghafal dan juga menulis. Makanya ada yang disebut mushaf. Mushaf ini kemudian disatukan, lalu terbentuklah buku atau Alkitab yang disebut Al-Quran. Nah, rujukan penulisan adalah hafalan. Apa yang dituliskan berdasarkan hafalan. Jadi bukan yang ditulis lalu dihafal. Terbalik, yang dihafal ditulis, bukan ditulis lalu dihafal. Berbeda dengan yang sekarang kita, yang hidup bukan di zaman Nabi, bukan pada masa prosesi pewahyuan. Yang dialami oleh manusia hari ini, Islam hari ini adalah tulisan yang dihafalkan. Zaman Rasulullah, hafalan yang dituliskan. Itu, seperti itu, Bang. Oke, maksudnya kan Bang Suma tadi sudah menarasikan kan bahwa firman Tuhan itu kalau sudah ada campur tangan manusia di dalam itu kan sudah bukan namanya lagi kitab suci. Nah kalau yang kita sekarang ini kan, ini kan Al-Quran sudah ditulis. Yang siapa yang menulis sekarang kan berarti sudah manusia kan? Seperti itu maksud saya. Iya. Jadi campur tangan yang dimaksud di sini adalah pelafalan atau lafaz atau ucapan atau bacaan yang ada di dalamnya. Kalau dia itu firman yang diterima, misalnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq, itu firman Allah. Ketika firman Allah ini dihafalkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka itu tetap firman Allah meskipun yang mengucapkan itu manusia. Lalu begitu juga ketika dituliskan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq, itu tetap firman Allah. Kenapa? Karena itu adalah pelafalan yang diterima oleh Nabi Muhammad tanpa penambahan dan pengurangan. Ketika ada yang menulis, maka yang dituliskan itu adalah firman Tuhan. Nah, apakah itu ada campur tangan manusia? Ya, campur tangan manusia di dalam melestarikan firman Tuhan, tetapi tidak merubah, tidak mengganti, tidak menambah dan mengurangi. Itu tetap firman Tuhan. Nah, apakah ada campur tangan? Yang dimaksud campur tangan manusia atau makhluk, adanya penambahan redaksi yang dimasukkan oleh orang. Nah, sedangkan Al-Quran tidak ada satupun penambahan dan pengurangan yang terjadi dari wahyu yang diterima oleh Rasulullah berupa Al-Quranul Karim. Demikian. Oke, paham. Nah, yang saya nyatakan tadi kan maksudnya yang narasi Bang Suma kan bahwa kalau sudah ada campur tangan manusia berarti sudah bukan lagi kitab suci ya kan, atau firman yang suci. Makanya saya tanya bahwa kan sekarang Al-Quran ini kan sudah ada campur tangan manusia juga dalam bentuk penulisan. Itu aja. Iya, Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan nahnu nazzalna zikra, kami yang mewahyukan Al-Quran, kami yang menuzulkan, kami yang menurunkan, kami juga yang akan menjaga. Jadi ini legalitas dari Allah bahwasanya Al-Quran ini terjaga. Apa buktinya Al-Quran itu terjaga? Orang-orang menghafalkan, orang-orang menuliskan. Dan Al-Quran itu tidak ada upaya untuk dirubah oleh siapapun. Tidak ada. Tidak ada yang berani kemudian merubah Al-Quran. Kalaupun ada yang berani merubah Al-Quran, maka sedunia akan bergemuruh, akan tahu bahwa ini Al-Qurannya ada perubahan, ada penambahan atau pengurangan. Contoh misalnya, saya bukan penghafal Quran, tapi sebagai penggiat, ketika ada orang membaca Quran dan itu salah huruf,
atau tidak sesuai dengan kaidah, insya Allah saya tahu, saya paham. Telinga saya nggak bisa dengarkan orang yang membaca Al-Quran tidak benar. Telinga saya peka. Coba aja diuji, kalau Anda yang mau mengaji di sini, salah sedikit aja telinga saya pasti protes. Itu bukti bahwa Allah menjaga Al-Quran itu dan Allah memberikan legitimasi itu. Berbeda dengan Bible, ya memang karena bukan firman Tuhan, Allah tidak memberikan legitimasi atau validasi. Jangankan Tuhan, Yesus aja tidak mengenal Bible ini. Demikian. Oke. Andreas, Ya, lu masih yakin nggak sih yang keluar dari kubur itu anaknya Maria? siapa yang bertanya ini? Aja nih, Marwoto. Oh, ya saya yakin lah. Yakin dia banyak mah nggak benar nih bocah nih. Ya jadi gini Bung, kalau Anda yakin itu adalah Yesus, maka sejatinya ketika dia keluar dari kubur, itu tidak berbicara apapun, harusnya dia bisu. Kenapa? Karena Yesus sudah menamatkan ajarannya sebelum terjadi penyaliban. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Telah aku sampaikan, artinya sudah selesai. Kalaupun dia masih berbicara pada saat keluar dari kubur dan itu adalah dia, maka dia akan mengulang firman yang pernah dia ucapkan. Tapi faktanya ketika dia berbisik, kepada aku telah diberi kuasa langit dan di bumi. Pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu tidak ada ucapan Yesus seperti itu sebelumnya. Padahal Yesus sendiri mengatakan sudah selesai. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Gitu. Artinya kalau Yesus yang keluar dari kubur, maka dia akan mengulangi ucapan-ucapan yang pernah dia ucapkan. Semisal, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Tapi faktanya dia ada menambahkan, pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ini penambahan. Bukankah Yesus sudah menamatkan ajarannya? Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Nah berarti yang berbicara yang keluar dari kubur dengan penambahan-penambahan kalimat-kalimat itu bukan Yesus lagi. Apalagi yang datang kepada Paulus, itu sudah bukan Yesus, Bung. Kenapa? Karena di dalam surat yang Anda imani, misalnya dalam Ibrani 10 nomor 12, di situ dikatakan begini, tetapi Yesus setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, Yesus duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Bapa. Jadi Yesus itu duduk di sebelah kanan Bapa selama-lamanya. Dengan demikian, yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Karena Yesus sedang duduk di samping kanan Bapaknya. Inilah bukti bahwa ketika orang Kristen mengatakan Paulus menerima Injil dari Yesus, maka itu keliru besar. Karena Yesus tidak pernah memberikan kemudian pengajaran-pengajaran ya kepada siapapun selain kepada muridnya, dan itu terjadi sebelum penyaliban. Seperti itu saudara. Syukran Bunda Mila, barakallahu fik. Silakan. Pada Katinti. Thank you, Ya. Bung. Bang Andreas. Ya saya kira cukup sudah penjelasan dari Bang Suma itu. Jadi kamu setuju ya penjelasan Bang Suma ya? Ya itu kan maksudnya sudah dijelaskan menurut Bang Suma kan. Ya kalau kau nggak setuju coba bantah dong. Ya apa yang saya bantu kan penjelasannya Bang Suma seperti itu. Jadi kalau saya ya
Kalau kau tidak bantah, berarti kau setuju dengan penyampaian Gurunda kan? Kalau kau nggak setuju, boleh bang. Ini boleh kau berpendapat, silakan. Ya saya masih posisi keyakinan saya kan bahwa yang keluar dari kubur itu adalah Yesus. Yesus. Ah, dan, Iya. dan sudah terangkat ke surga kan? Yang dikata sudah disampaikan tadi bahwa dia duduk itu selama-lamanya di sebelah kanan Bapaknya. Nah, tahun 50 Paulus mengaku bertemu Yesus. Sedangkan Yesus terangkat tahun 33. Iya. Tahun 50 Paulus memulai karyanya, menulis surat. Ada selisih 17 tahun. Cuma Sedang- kedatangan itu ya, apa namanya, kedatangan Yesus ini untuk menjumpai Paulus kan dia sudah tidak langsung secara pribadinya di situ kalau saya baca di dalam Kisah Rasul pasal 9 kalau tidak salah itu ya. Tapi kan di situ diceritakan sendiri bahwa Yesusnya duduk selama-lamanya di samping Iya. Bapa. Betul. Jadi Yesus Mana itu yang kan betul? untuk pribadinya kan tetap duduk dia. Dia kan memang bukan langsung Yesus yang turun secara fisik kepada Paulus waktu menjumpai Paulus dalam perjalanannya ke Damsyik pada saat itu. Kata hanya melalui suara. Awalnya kan berbentuk cahaya. Setelah itu baru ada suara. Jadi memang bukan pribadi Yesus secara langsung, tetapi melalui cahaya dan suara. Nah, sedangkan Yesus berulang kali memberikan penjelasan kalau dia datang sebagai anak manusia. Tak ada dalil pengakuan Yesus datang hanya sebagai dengan suara atau Yesus dengan roh. Itu nggak ada pengajaran Yesus seperti itu. Itu cuman doktrin gereja. Yesus berulang mengatakan, aku datang sebagai anak manusia. Malaikat juga mengatakan Yesus akan datang sebagai anak manusia. Sedangkan Paulus mengaku yang datang kepadanya bukan manusia. Berarti itu bukan Yesus. Namanya aja yang sama, tapi pribadinya berbeda. Begitu, Bung. Nah itu saya sudah bilang tadi kan, secara pribadi Yesus memang bukan. Tetapi melalui cahaya dan suara. Jadi secara pribadi Yesus memang bukan pribadinya Yesus langsung mendatangi Paulus. Lalu siapa yang datang kepada Paulus, Bang? Nah itu ada pengakuannya di situ kan waktu Paulus itu sudah reba ya, baru ada apa Paulus reba, baru dia bilang apa itu, siapakah engkau Tuhan? Baru Yesus menjawab, akulah Yesus yang engkau aniaya. Nah, itu dia ngaku Yesus. Anda mengatakan bukan pribadi Yesus. Itu gimana ceritanya? Bukan pribadi Yesus tapi Yesus. Anda sudah benar mengatakan itu bukan pribadi Yesus, tetapi oknum lain yang mengaku Yesus. Kira-kira menurut saudara, boleh tidak iblis mengaku akulah Yesus? Boleh nggak? Ya namanya iblis kalau dia mau ya pasti boleh, ya kan? Udah, selesai kita. Cuma yang datang dalam ini ya tidak ada juga secara tertuliskan bahwa itu iblis, tetapi yang di sini lebih banyak merujuk kepada Yesus. Tapi Yesus sendiri mengatakan dia akan datang sebagai anak manusia. Ya. Nah, sedangkan iblis itu bentukannya hanya roh. Yang datang kepada Paulus roh dan hanya berbentuk cahaya. Iblis berupa cahaya, Lukas 10 nomor 18. Sedangkan Yesus kalau dia datang ya anak manusia, selayaknya manusia. Oke, saya tanggapi sedikit ya. Ini yang dimaksud Yesus ini kan untuk datang sebagai anak manusia kan itu kedatangannya kedua kali. Kedua kalinya nanti. Kapan itu datang kedua kalinya? Setelah kiamat kan, hari kiamat. Jadi di situ baru langsung lagi turun yang aslinya, yang seperti yang pertama tadi.
langsung kelihatan begitu, langsung dilihat. Seperti waktu kedatangan pertama kan, Saudara. nanti kedatangan keduanya itu seperti itu juga. Kalau Saudara. saya itu. Yesus datang cuma 2 kali ke muka bumi ini. Iya. Secara yang langsung fisik atau pribadi. Iya. Cuma 2 kali intinya. Apapun ceritanya, cuma 2 kali. Berarti kalau ada suara, ada cahaya mengaku Yesus, itu bukan Yesus. Itu kedatangan yang kedua kalinya itu secara fisik, secara pribadi setelah kiamat. Iya. Tidak Yesus. kiamat. Kalau tidak kiamat ya dia tidak akan datang seperti langsung secara pribadinya. Begitu kesimpulan saya. Yesus cuma datang 2 kali. Kalau ada yang datang mengaku Yesus tetapi tidak kiamat, itu bukan Yesus. Karena nanti Yesus datang kalau mau kiamat. Kalau belum kiamat, Yesus tidak datang. Nah, kalau ada orang yang ngaku-ngaku, ada oknum yang mengaku-ngaku akulah Yesus tapi tidak kiamat, itu Yesus palsu. Kedatangan kedua itu nanti, kata saudara. Berarti kedatangan keberapa yang datang kepada Paulus? Yang saya garis bawahi di sini bahwa secara yang nampak fisiknya, secara nampak langsung itu kedatangannya yang kedua kali. Karena pertama kan sudah nampak, ya kan, langsung interaksi sesama manusia yang ada pada saat itu, langsung melihat atau berkumpul sama dia kan. Nanti kedatangannya juga itu akan sama, tapi kedatangan yang kedua kali. Jadi kalau bukan yang kedua kali nanti ya mungkin bisa lah kayak yang dijumpai seperti dalam Paulus itu. Nah, sekarang coba saudara bantu saya di mana tertulis Yesus datang dalam bentuk suara. Aku akan datang dalam bentuk suara. Tidak ada itu Bang Suma, tidak ada. Tidak ada, nggak ada. Jadi itu cuman ya kepercayaan saja. Karena sudah terlanjur Kristen, mau tidak mau harus mengatakan itu Yesus. Karena itu sudah terlanjur Kristen. Kalau tidak mengakui itu Yesus, ya hancur. Jadi mau tidak mau Kristen harus mengatakan ya itu Yesus. Pokoknya saya nggak mau tahu itu Yesus. Saya tidak mau tahu. Yang penting itu adalah Yesus. Ya, namanya juga udah terlanjur Kristen. Mau kayak mana? Kalau dia tidak mengakui bahwa itu Yesus, ya mualaf dia. Atau keluar dari Kristen. Jadi ateis. Mau tidak mau harus memaksakan itu Yesus. Padahal Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, itu kata Yesus tuh. Matius 24, nomor 4, nomor 5. Jadi kalau bukan keadaan kiamat, ada mengaku Yesus, jangan percaya katanya. Itu bukan aku, kata Yesus. Itu penyesat. Oke, saya tanggapi sedikit Bang Suma ya. Silakan. Ya, maksudnya di sini yang mengaku itu kan nampak secara fisik atau secara pribadi. Pikiran saya merujuk ke situ yang dimaksud itu. Yang mengaku kan berarti kan langsung fisiknya, langsung nampak. Kayak saya begini kan, langsung bisa interaksi dengan orang, langsung nampak seperti nyata kan. Baru saya mengaku. Mungkin itu yang dimaksud itu. Tidak. Yesus tidak memberikan penjelasan kayak begitu, enggak. Yesus hanya mengatakan, jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Jadi kalau ada orang mengatakan ada Yesus di padang gurun, aku bertemu dengan Yesus di padang gurun, kata Yesus kesimpulannya jangan percaya. Itu bukan aku. Itu bukan Ya, aku. Saya setuju Bang Suma itu, tapi maksudnya dalam pemikiran saya setuju itu. Tapi kalau dia nampak secara fisik, baru dia mengaku. Itu saya tidak setuju juga. Memang saya setuju. Karena memang saudara, tadi kan kalau bahwa, nampak saja mengaku Yesus tapi tidak ada tanda-tanda kiamat, jangan percaya. Apalagi yang tidak nampak. Yang nampak saja jangan percaya, apalagi yang tidak nampak. Sedangkan ketika saya datang, saya pasti nampak.
sebagai manusia. Loh, artinya kalau ada yang datang kepadamu tidak nampak cuman mengaku Yesus, jangan kau percaya. Karena saat aku datang, saat itu juga aku nampak sebagai anak manusia. Itu kata Yesus. Ya, maksud saya itu kan kedatangan yang kedua kalinya yang dimaksud. Nah, Sebagai kalau datang sebagai anak manusia lagi kan, berarti dia sudah nampak lagi. kenapa Nampak Kenapa Yesus menjelaskan tentang kedatangannya yang kedua? Apa alasannya? Agar manusia muridnya bisa tahu mana yang asli, mana yang palsu. Itu tujuan Yesus menjelaskan bahwa kedatanganku yang kedua seperti ini, seperti ini. Kenapa Yesus menjelaskan itu? Karena Yesus tahu setelah dia pergi akan banyak penyesat yang muncul mengatasnamakan dirinya. Makanya dia mengatakan tanda kedatanganku seperti ini loh. Jadi kalau ada yang tidak seperti ini tapi mengaku Yesus, mengaku aku dan berkata akulah Kristus, jangan kamu percaya. Jadi harus kita paham kenapa Yesus mengatakan tanda-tanda kedatanganku. Kenapa dia mengatakan tentang kedatangannya yang kedua? Karena dia tahu akan banyak yang menyesatkan orang dengan mengatasnamakan dirinya. Ya seperti itulah, maksudnya cuma perspektif kita di sini Yes, kau jangan mengalah, lawan Bang Juma. Lawan. Enggak, bukan melawan, maksudnya kan apa yang saya ketahui seperti itu kan, pengetahuan saya tentang bahwa kedatangan Yesus nanti itu yang kedua kalinya yang datang seperti manusia. Tapi itu nanti hari kiamat. Jadi kalau tidak hari kiamat, baru ada yang mengaku-mengaku bahwa akulah dia, ada di sana, lihat, ya itu saya tidak percaya. Karena kan belum kiamat kan loh. Kok ada yang mengaku-mengaku begitu? Tapi dalam posisi saya di sini bahwa kalau dia nampak. Tapi Nah, kalau iblis yang tidak menampakkan diri lalu mengaku Yesus, berarti itu Yesus meskipun itu iblis. tidak juga kalau belum kiamat. Belum kiamat. Sekarang bagaimana Anda bisa membedakan bahwa yang datang kepada Paulus itu asli? Ya, nah inilah saya katakan tadi, itu sudah saya bilang kan, kalau kita membaca di situ konteksnya itu lebih banyak yang merujuk kepada Yesus daripada kepada iblisnya. Nah, bagaimana ceritanya Anda bisa mengatakan kalau dia merujuk kepada iblis, berarti ketahuan dia iblis, percuma dia nyamar, harus dia nampak seperti Yesus. Coba Anda lihat di dalam Markus 16 nomor 12. Kata Markus, lalu Yesus menampakkan wajahnya, menampakkan diri dalam rupa yang lain. Coba, rupa yang lain. Apa enggak serem itu? Yesus muncul dengan rupa yang lain. Artinya yang muncul ini bukan Yesus. Kalau dipaksakan dia Yesus, maka harus diberi keterangan. Ini adalah Yesus, tetapi dalam rupa yang lain. Karena yang muncul bukan Yesus. Karena dia dipaksakan bahwa itu Yesus, maka dikatakanlah dalam rupa yang lain. Dari mana penulis Markus tahu kalau itu Yesus dalam rupa yang lain? Markus melihat, Markus mendengar bahwa yang muncul itu mirip atau sama, tapi bukan Yesus. Dalam bentuk wajah yang lain. Maka Markus karena menginginkan itu Yesus, maka dia mengatakan, dan Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam wajah, dalam rupa yang lain. Supaya dianggap itu Yesus. Padahal sudah rupa lain. Sekarang saya bertanya, dari mana penulis Markus tahu kalau itu Yesus? Oh, saya sudah kah? Sudah, silakan. Ya. Tadi kan dibilang Yesus itu berubah wajah ya. Menurut Markus muncul dalam rupa yang lain. Ya, rupa yang lain. Artinya mungkin dia sudah namanya berubah kan, berarti berubah dari yang awal kan, ya lain.
tetapi yang berubah itu Yesus. Dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Itu kan keterangan Paulus, keterangan Markus kan seperti itu saja, itu dituliskan bahwa Yesus itu berupa wajah atau berupa apakah itu? Berubah rupa. Berubah rupa ya kan? Kayak satria wajah hitam lah bang. Nah, itu. Sekarang pertanyaannya, dari mana Markus tahu kalau itu Yesus? Ya karena dia yang melihat kan, sudah disampaikan sendiri tadi bahwa Iya, maksud saya dari mana dia tahu kalau itu Yesus? ya dia kan melihat, tadi kan, baru memberi. Iya, dia lihat, dan yang dia lihat itu bukan Yesus, tetapi karena dia mau agar orang percaya itu Yesus, maka dia menulis dalam rupa lain, karena sudah bukan rupanya, rupa yang berbeda. Supaya dianggap itu betul Yesus, maka dianggap Yesus dalam rupa lain. Dari mana dia tahu kalau itu adalah Yesus? Nah itu saya sudah bilang tadi kan bahwa Markus yang melihat kan Yesus berubah rupa. Justru saya yang bertanya sebaliknya, kalau dibilang itu bukan Yesus kan, dari mana dia tahu bahwa itu bukan Yesus? Iya, karena Yesus sendiri yang berkata bahwasanya aku akan pergi, aku tidak lama lagi berbicara denganmu, sebab penguasa dunia ini telah datang, yaitu iblis, dan sedikit pun dia tidak berkuasa atas diriku. Penguasa dunia ini adalah iblis. Datang, maka harus Yesus pergi. Karena penguasa dunia sudah datang, maka dia harus pergi. Ketika dia pergi, penguasa dunia datang. Siapa yang datang? Yaitu dia yang mengaku Yesus. Oke. Makanya Yesus mengatakan, sebab Yesus palsu akan datang dan melakukan banyak mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Itu kata Yesus sendiri. Jadi penyesatnya ini adalah Yesus palsu. Nah kalau dikatakan Yesus palsu, berarti dia menampakkan dirinya seperti Yesus, mengaku Kristus, padahal bukan Yesus. Nah inilah yang datang kepada Paulus, sehingga Paulus kemudian menuliskan 13 buku, dan Anda jadikan sebagai iman, jadilah Anda Kristen. Kan gitu. Jadi Anda ini pengikut Kristus yang datang kepada Paulus. Begitu kawan. Kalau dibilang saya pengikut Jangan iblis ya Allah. kepada Paulus, saya tidak. Kalau dibilang kalau ada yang mempremiskan bahwa itu adalah iblis, masa saya mau ikut iblis? Nah buktinya Anda ikuti dia, Anda menyembah dia, Anda menganggap dia Tuhan, Anda melantiknya setara dan sehakikat dengan Tuhan. Dia siapa? Tidak, maksudnya seandainya yang datang kepada Paulus itu adalah betul-betul iblis, ya kan? Masa saya mau percaya iblis? Ya udah, kalau gitu berhenti, tinggalkan, tunggu Yesus yang datang yang asli. Yaitu pada saat dia datang, maka matahari tidak bercahaya lagi, menjadi gelap matahari. Bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Nah itu baru Yesus. Kalau itu tidak terjadi, mau 1000 orang mengaku akulah Yesus. Lihat kiri kanan, terjadi nggak bulan tidak bercahaya, matahari menjadi gelap, bintang-bintang jatuh? Kalau tidak, mau sehebat apapun sosok yang mengaku Yesus itu, jangan kamu percaya. Oke. Ngeri loh Bang Andreas. Kan Yesus ditanya di dalam Matius 24 nomor 3. Guru, apa tanda kedatanganmu? Yesus menjawab, tanda kedatanganku seperti cahaya yang menyambar dari timur sampai ke barat. Demikianlah tanda kedatanganku. Matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit berguncang,
Aku nampak di tengah langit, seluruh manusia akan meratap dan seluruh manusia akan melihat. Apakah itu sudah terjadi? Tidak terjadi, belum terjadi. Maka kata Yesus, jangan kamu percaya kalau tanda-tanda itu tidak ada. Karena penyesat yang mengaku Kristus ini akan menyesatkan banyak orang. Nah, kalau Anda percaya ucapan Yesus, maka harus Anda mencari siapa yang menggenapi nubuatan tersebut. Benarkah banyak orang yang disesatkan oleh Kristus ini? Ternyata Kristen artinya pengikut Kristus. Kristus yang mana yang Kristen ikuti? Yang asli. Kalau yang asli, lalu yang mengikuti Yesus palsu yang mana? Yang banyak orang yang mengikuti Yesus palsu yang mana? Ya itu saya tidak tahu mana. Karena sepengetahuan saya ya belum ada Yesus palsu sekarang. Yesus palsu datang kepada murid Yesus. Angkatan pertama, Yesus palsunya sudah ada di situ. Kenapa Anda tidak percaya kepada ucapan Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Berarti ada penyesat yang datang kepada murid Yesus. Kenapa Anda tidak percaya? Itu ucapan Yesus loh. Tapi itu saya belum jumpai secara pribadi ya. Kalau Yesus palsu itu ya. Yang datang. Tidak perlu dia datang lagi. Kan Anda sudah jadi pengikutnya, ngapain? Anda sudah masuk dalam perangkapnya. Maksudnya kesimpulan saya kan yang datang sama Paulus itu saya masih menyatakan itu asli. Nah, kalau Anda mengatakan yang datang kepada Paulus itu asli, kenapa enggak kiamat? Enggak, dia kan tidak datang nampak langsung kan? Itulah bukti bahwa yang datang itu bukan Yesus. Jadi seandainya dia datang ya Bukan masalah saudara, bukan masalah nampak atau tidak nampak, bukan masalah berjasad atau tidak berjasad, bukan. Tetapi masalahnya antara asli dengan palsu itu bisa dilihat dari tanda-tandanya. Ada tanda-tanda kalau Yesus asli datang, matahari tidak bercahaya alias gelap. Itu tanda-tanda kalau yang asli itu datang. Tapi kalau tidak asli, ngaku Yesus, tapi tanda itu tidak ada. Hanya menyesatkan banyak orang saja. Nah, itu yang terbukti terjadi. itu aja saya kesimpulan saya bahwa bagaimanapun itu makanya saya diam terus kan karena di sini saya masih meyakini bahwa yang datang kepada Paulus itu masih asli. Nah, itulah bukti Anda tidak percaya karena Yesus mengatakan kalau ada yang datang kepadamu memakai namaku, berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kamu percaya. Itu perintah. Ini saya menyimpulkan seperti itu kan bahwa yang saya tidak akan percaya kalau dia nampak Loh, seperti kita ini kan. Justru karena tidak nampak itulah maka itu bukan Yesus. Karena kalau yang asli datang dia nampak. Karena kalau yang nampak nanti itu ya kecuali hari kiamat loh. Masa belum kiamat sudah ada Yesus nampak? Itu saya tidak percaya itu. Ya justru karena itu bukan Yesus. Karena kalau Yesus datang dia nampak. Apa sih orang ini? Kalau Yesus yang asli datang dia nampak sebagai anak manusia. Tapi kiamat baru dia datang. Ya itu baru kiamat. Andai saja Yesus yang datang kepada Paulus, maka kiamat sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Susah ya. Justru karena bukan Yesus yang datang kepada Paulus, maka tidak terjadi kiamat. Karena palsu yang datang. Kok susah ya? Begini Bang Sumaku yang terhormat ya. Iya, saudaraku Andreas. Ya, Gimana? Maksud saya begini kan. Itu kan sudah jelas bahwa hanya Yesus nanti itu akan nampak untuk kedua kalinya. Iya, kedatangan Yesus itu cuma 2 kali. Dan semua kedatangannya itu nampak. Tidak pernah Yesus datang sebagai hantu. Nggak ada. Tidak ada dalilnya bahwa Yesus akan datang dalam rupa suara. Yesus akan datang dalam rupa roh. Tidak ada dalil. Tidak ada dalil. Yang ada dalilnya Yesus akan datang
nampak sebagai anak manusia. pada hari kiamat. Loh, bukan masalah pada hari kiamat, bukan. Yang jadi permasalahan adalah ketika yang asli datang, otomatis kiamat. Ya, betul kan? Ini kan sudah ada rujukannya bahwa Yesus nanti akan datang kedua kalinya. Itu berarti kedua kalinya nanti dia akan datang itu dia nampak, tapi Iya, berarti yang datang kepada pada hari Paulus kiamat. bukan Yesus. pada Alamak. hari kiamat baru nampak. Alah. Bukan pada hari kiamat. Kapanpun Yesus datang, kalau asli, maka kiamat saat itu juga. Kalau Yesus datang pada abad pertama, asli, maka abad pertama dialah kiamat. Kok susah orang ini ya? Enggak, maksudnya begini. Yesus kan pertama, ini kan sudah pertama. Kedatangannya itu pertama, nampak kan? Terus dia kan sudah tidak ada sekarang, tapi menjanjikan bahwa aku akan datang lagi kedua kalinya. Kapan? Pada hari kiamat. Bukan dikatakan begitu, tidak. Dia ditanya, guru apa tanda kedatanganmu? Dan Ya. apa tanda akhir zaman? Ya. Nah, Yesus berkata, tanda kedatanganku, matahari menjadi gelap, bulan tak bersahaya, bintang-bintang jatuh. Kalau tidak ada tanda-tanda itu, ada orang mengaku bertemu dengan Yesus, makasih Bang Afida, jangan kamu percaya. Karena aku datang pasti nampak. Kalau tidak nampak, itu bukan aku. Alamak, susah kali ya. Masya Allah. Syukran Bang Afida. Jadi jelas itu, Anda percaya kepada yang datang kepada Paulus karena Anda Kristen. Anda menganggap bahwa itu benar. Padahal nasihat Yesusnya kepada muridnya, apabila ada orang berkata bertemu Mesias di sini, bertemu Mesias di sana, jangan kamu percaya, sebab Kristus palsu akan datang dan banyak melakukan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan. Orang pilihan aja disesatkan oleh Yesus palsu ini, apalagi kalian. Kalau Yesus asli yang datang, kapanpun itu, maka itulah saatnya kiamat. Itulah yang diterangkan Al-Quran dalam surah As-Sukhruf ayat 61. Bahwa tanda kedatangan Nabi Isa adalah pertanda datangnya hari kiamat. Jadi, andai saja yang datang kepada Paulus ini Yesus asli, pada tanggal 1 bulan 1 tahun 1 Masehi misalnya, maka kiamat akan terjadi tanggal 1 bulan 1 tahun 1 Masehi. Iya. Kenapa? Karena yang datang asli. Pasti dia datang membawa tanda-tanda itu. Tapi Oke. kalau yang datang bukan asli, ya tidak kiamat, namanya juga palsu. Enggak, begini maksudnya. Yang datang kan cuma suara, bukan nampak. Ya kan? Berarti itu palsu, Bang. Jadi seandainya memang nampak yang asli secara fisik pribadinya ya pasti kiamat. Tapi kan yang datang bukan nampak secara fisik atau Berarti palsu itu. cuma suaranya. Jadi ya sehingga ya, kiamat. Itu palsu. Alamak. Dia menampakkan diri loh. Dia menampakkan diri, tapi dalam rupa yang lain. Kenapa tidak kiamat? Padahal dia menampakkan diri kepada Markus. Kenapa tidak kiamat? Padahal dia menampakkan diri kepada Maria. Di Itu dalam kan, kubur. Itu kan Yesus belum terangkat kan, masih di dunia. Alamak. Itu baru dia berubah. Jadi yang ada dijanjikan itu setelah dia sudah terangkat, baru dia akan datang lagi. Tapi datangnya nanti itu hari kiamat. Tapi memang nampak. Sedangkan yang datang sama Paulus ini kan tidak nampak secara fisik, secara pribadi, tetapi hanya suara. Berarti itu Yesus. Nah, Berarti itu Yesus.
Jadi Hah? itu Yesus, tetapi Nah, lalu apa bedanya kalau yang datang Tadi sudah. iblis? Kalau yang datang iblis mengaku Yesus, Hubungan bedanya nyambung tanda-tandanya apa? Belum telepon hubung gak nyambung kemana? Kalau iblis yang datang Nomornya dan sibuk. nyambung kepada Anda, itu gimana ceritanya? Kalau yang datang itu iblis, tanda-tandanya apa kalau iblis yang datang? ya kalau tanda-tandanya ini kan belum kiamat, baru dia datang di Iya, sini. kalau iblis, kan Yesus mengatakan akan datang Yesus palsu tuh. Iya betul kan. Nah, apa tanda-tandanya kalau Yesus palsu yang datang? Jadi saya menguji kan, saya kan menguji, saya akan memegang yang tadi ucapan Yesus bahwa saya akan datang kedua kalinya itu pada hari kiamat. Tiba-tiba sekarang saya didatangi iblis itu mengaku Yesus kan, tapi loh kok tidak kiamat, berarti palsu. Iya, apa bedanya ke Paulus? Yesus palsu itu. Iya, apa bedanya yang datang kepada Paulus? Apa bedanya? Tidak kiamat juga nya. Ya tapi kan tidak ada pribadinya. Sudah saya bahas tadi kan. Iblis juga begitu. Iblis juga datang dengan suara saja, berbentuk cahaya. Apa bedanya dengan iblis? Kalau iblisnya datang dengan seperti itu juga, apa bedanya dengan Yesus yang datang kepada Paulus? Apa bedanya? Ya ini kan saya sudah bilang bahwa itu kan tidak nampak fisiknya, pribadinya. Iya, saudara, iblis itu juga tidak nampak. Oh, ya Allah, bantulah aku. Iblis itu juga tidak nampak, Sinole. Mana ada iblis nampak? Tidak nampak iblis itu. Dia hanya berupa cahaya. Nah, kalau ada iblis datang mengaku Yesus, bedanya dengan yang datang kepada Paulus itu apa? Tapi itu kan Paulus yang mengalami, ya kan? Paulus sendiri, Paulus yang mengalami. Tapi kan Astagfirullah. saya juga kan punya kesimpulan karena saya yang didatangi. Jadi Paulus yang didatangi itu ya dia menganggap itu Yesus ya itu kan Paulus. Pengakuan Paulus. Terus Jadi ada perintah Yesus untuk percaya kepada Paulus gitu. apa? Ada perintah Yesus untuk percaya kepada Paulus. Bahwa percaya yang tertulis bahwa percayalah kepada Paulus tidak ada. Iya, ada nggak? Ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Kan aneh, saudara saya ini. Anda itu kenapa bertahan, Bang? Kan Anda disesatkan. Kan Yesus sudah mengatakan waspadalah kepada penyesat. Penyesat. Namanya penyesat itu ya menyesatkan. Yang namanya orang yang disesatkan itu ya kayak Anda ini. Tidak ada cahaya bagi Anda untuk mengetahui apa yang dijelaskan kemudian. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesat itu datang dengan memakai nama Yesus. Dia tidak mengatakan dengan memakai jasadku, dengan memakai tubuhku, enggak. Dia mengatakan dengan memakai namaku. Nah, suara yang didengarkan Paulus itu memakai nama Yesus. Tetapi tidak ada tanda kiamat. Berarti itulah penyesatnya. Alamak, susah kali lah. Enggak, maksudnya ini aja yang saya bangun dalam pikiran saya kan bahwa kalau itu nanti Yesus itu akan datang kedua kalinya, nampak. Jadi kalau tidak nampak, ya berarti kan bisa kita uji di situ. Bisa kita uji. Ujilah itu yang datang kepada Paulus. Kenapa Anda nggak uji? Coba Anda uji, itu Yesus atau bukan? Kayak sekarang kalau ada yang datang mengaku bahwa Bukan sekarang, Bang, bukan sekarang. Kristus palsunya datang pada angkatan Yesus. Sekarang coba Anda uji yang datang kepada Paulus itu Yesus beneran. Coba buktikan kepada saya. Apa buktinya kalau yang datang kepada Paulus itu Yesus beneran? itu kan pengetahuan saya karena tertulis di situ kan Saulus mendengar suara Paulus kan bilang siapa yang kau bilang? Baru Yesus mengatakan penyesat itu kalau penyesat itu datang menyesatkan banyak orang. Maka penyesat ini ya harus menyesatkan. Dengan caranya dia mengutus nabinya Paulus agar Paulus mengajarkan manusia menuhankan Kristus yang datang kepadanya. Kapan-kapannya ada murid Yesus yang menyetarakan Yesus dengan Elohim? Kapan? Di mana muridnya menyetarakan Yesus gurunya ini setara dengan Elohim, sehakikat dengan Elohim? Di mana?
Yesus sendiri saja, Yesus tidak pernah menghakikatkan dirinya sehakikat dengan Elohim. Tapi Paulus melantik Yesus sehakikat dengan Elohim. Siapa Paulus ini kok melebihi kapasitas Yesus? Kenapa Paulus mengatakan bahwa Yesus itu adalah Elohim? Dia mengatakan bahwa karena Bapa itu esa, maka esa juga Yesus Kristus. Ada berapa yang esa di situ? Ayo. Kata Esa kan satu kan? Ya, sekarang Paulus mengatakan Bapa itu esa dalam 1 Timotius 2 nomor 5. Oke. Karena Tuhan itu esa dan esa pula Yesus yang menjadi perantara. Sekarang ada berapa yang esa di situ? Allah yang Esa dikatakan Paulus apa? Allah yang esa. Di situ tertulis Theos. Bapak juga tertulisnya Theos. Sama aja, itu hanya permainan lidah lain. Sudah benar kan? Sudah benar ucapan ke Paulus bahwa Allah itu Esa. Nah, Saya itu. Nah, sekarang Paulus mengatakan juga Yesus itu esa juga. Ya betul kan? Yesus kan Esa juga. Nah, Tidak ada berapa yang esa di situ? Ya kata Esa itu ada dua, tetapi pribadi itu tetap satu. Nah, itulah aku bilang. Satu Allah, satu Paulus, Yesus. saudara, itulah saya katakan Paulus melantik Yesus sehakikat setara dengan Tuhan. Ayo, di mana Yesus pernah melantik dirinya sebagai yang esa? Tunjukkan saya dalilnya. Enggak. Akulah yang esa itu di mana? Kalau Paulus itu kan untuk pribadinya tidak ada. Enggak, yang ini tadi. Dia akan Allah itu Esa kan. Paulus mengatakan begitu kan. Yesus itu Esa. Saya kira betul itu. Ada berapa yang esa di situ? Allah satu. Yesus satu. Berarti kata Esa dua, tetapi sosoknya itu satu. Satu Allah, satu Yesus. Apa sih orang ini? Yesus itu esa dompala. Allah juga esa katanya ke Belama. Jadi ada dua yang esa. Tolong ini orang. Udah Anda turun deh, Anda turun. Anda istirahat, Anda perbanyak makan kulit durian. Mudah-mudahan dengan Anda makan kulit durian, otak Anda bisa sehat, normal, selayaknya manusia. Gitu ya kawan ya, daripada Anda saya makin nanti mending Anda turun. Dari tadi saya bicara sama Galimpong Kalora. Kali bongka piting saya temani ngomong. Susah dia pahami itu Esa Gurunda. Semalam Bukan susah. Dia paham, cuman karena dia itu adalah tangan kanan setan, ya dia harus menyesatkan. Benar. Kebenaran harus dia bolak-balikkan. Ada dua yang esa di situ. Esa itu kan cuma satu kan. Tetapi dia mengajarkan Yesus esa. Bapak juga esa. Dan esa di situ satu katanya. Meskipun dua esa tapi cuma satu hakikat. Berarti dia ini setan. Karena dia ingin mendudukkan Yesus setara dengan yang esa. Masa Yesus setara dengan Tuhan? Alamak. Sedangkan Yesus sendiri tidak pernah menyetarakan dirinya dengan Tuhan. Nah inilah iblis. Kerjanya kayak gitu. Kayak semalam itu benar itu karena doktrin ya mau menyesatkan. Semalam itu Gurunda dia sudah imani satu-satunya itu Tuhan Allah satu-satunya katanya. Tapi Yesus pun satu Esa. Inilah yang ternyata dogma doktrin. Orang gila. Iya. Gimana orang gila itu? Ulaikahum syarrul bariyah. Bariyah. Nah, seburuk-buruknya makhluk. Nah, mereka lah ini. Dibilang monyet bukan, dibilang orang juga bukan. Ya kita sapa tamu dulu ya. Waktunya kita. Selamat malam. Assalamualaikum Muslim Kristen Bang. Bang. Oh Bang. Saudara waktunya kita. Lihat tadi tertidur ya teman-teman.
Iklan dulu, iklan. Iklan dulu. Baik. Teman-teman, yang di bawah yang menyimak 2000 lebih. Sahabat-sahabat Bang Zuma, sahabat APII, kencangkan lagi tap-tap layarnya teman-teman, dan izin yang bergabung itu langsung bergabung boleh dengan Love Orange ya teman-temanku, sahabatku semua, biar akun kita ini kuat dan anti repot tombak-tombak yang sedang berduka cita ya pada hari ini. Diperkuat lagi teman-temanku, sahabatku semua ya. Baik, untuk teman-temanku yang di bawah yang berbahagia, Bismillahirrahmanirrahim. Kepada sahabat-sahabat API, apalagi di Islam Indonesia, tap-tap jemarinya sampai layar kalian itu pecah ya, gedor-gedor layarnya. Dan jangan lupa follow akun host, narasumber, juga akun saya sendiri. Dan jangan lupa kalian boleh 1 menit saja luangkan waktu pindah ke YouTube dan subscribe channel YouTube Bang Handi Celebes, Bang Zuma gimana, lupa saya nama channelnya. Zulkifli Abbas official. Itu teman-teman ya. Dan satu lagi Bunda Rahma, Bunda Mila, Alfi, 1 menit saja kalian pindah ke YouTube, nggak nyampe 1 menit, tinggal subscribe aja. Atau kalian bisa langsung ke bio masing-masing guru-guru yang di atas ini. Terima kasih. Baik. Saya Kaisar Nero, Ketua Dewan Pimpinan Pewarta Bukit Golgota, menyiarkan langsung di live Om Handi Celebes di frekuensi 3,1 FM, ajaran kasih mati. Sekali lagi saya inginkan untuk narasumber Tritung, Kristen Katolik Protestan Oneness, atau yang menuhankan kenal pot bio, sesembahan pelak pajero, penyembah double speaker stereo. Jika merasa cerdas dan akademis, kau boleh naik dengan penuh optimis. Tapi kalau cuma congor, bacot dan pesimis, mending kau turun meratap dan menangis. Yang naik diskusi jangan tantrum, kesurupan, serangan jantung, atau gangguan kejiwaan. Diskusi bantah dengan dasar menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik narasi, literasi, kolerasi, komparasi. Jangan gunakan asumsi, diksi-diksi potongan terasi, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Narasumber memberi dedikasi, viewer penonton mendapatkan edukasi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat, inspiratif, tidak mengenal kontradiktif, dan pastinya bukan provokatif. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima, dan selamat bingung buat kalian yang kuar-kuar seperti ODGJ mencari ketiak ular. Sekian, terima gaji, stay tune. Cari ketiak ular dia ini. Bahaya juga ya. Ketiak ularnya dicari. Oke, thank you Bang Kaisar. Kita kembali menyapa Iwan, Kristen Muslim saudara. Muslim. Oh, apa yang disampaikan Bang? Nyimak saja. Oh, mohon maaf Bang, di bawah aja nyimak ya, karena ini guru kita lagi diskusi. Iya tahu. Nyimak saja tahu. Ngapain kau tanya-tanya saya? Ya saya naik ke sini mau nyimak aja. Ngapain lo? Naik nanya. Samson. Kristen Muslim saudara. Saudara Samson, Kristen Muslim. Kandang ayam dia, ngapain naikkan? Belum stabil jaringannya. Lagi renang. Pinter toh kita wadain doti. Doti dan dito. Cerat deh. Nah balik ini mah pilih Bang Andi, Doti. Bang Andi, cek request di